kelompok Ciprinodon Daya 2. Di sini kami akan melaksanakan tugas CLCN Ikthyologi. Selamat menyaksikan! Jordanella floridae berdasarkan letak mulutnya termasuk ke dalam tipe terminal. Sirip ekornya terbentuk rounded. Bentuk mulutnya komplisit dan dapat disembulkan. Ikan ini merupakan ciri khas habitat perairan payau dan laut pesisir dan seringkali dapat ditemukan bersama ikan liverbearer seperti molly. Di tubuh ikan terdapat berbagai sirip. Yang pertama itu ada sirip punggung atau dorsal fin, yang berfungsi membantu ikan dalam keseimbangan dan stabilitas saat berenang. Yang kedua ada sirip dada atau pectoral fin, yang berfungsi untuk manuver dan pengendalian arah. Yang ketiga ada sirip perut yaitu pelvic fin, yang membantu dalam menjaga keseimbangan ikan. Ekor merupakan alat bantu gerak pada ikan yang digunakan untuk mengatur arah gerak pada ikan saat berenang. Pada ikan memiliki berbagai macam jenis ekor. Kantong renang pada ikan yang lebih tepatnya sering disebut gelembung renang atau swim bladder adalah organ dalam yang berisi gas dan berfungsi untuk membantu ikan mengatur daya apung. Gelembung renang memungkinkan ikan untuk mengontrol kondisinya di dalam air tanpa perlu terus-menerus berenang. Ya, yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada ikan Cyprinodontidae. Ikan Cyprinodontidae memiliki satu jantung yang terdiri dari dua rongga utama, yaitu antrum dan ventrikel. Selain itu, ikan Cyprinodontidae juga memiliki sirkulasi tunggal, yang artinya darah hanya melewati jantung sebanyak satu kali dalam satu sirkulasi lengkap. Operkulum merupakan penutup insang yang melindungi insang dan membantu dalam proses pernafasan dengan memompa air melewati insang. Otak dan sistem saraf mengatur fungsi-fungsi vital dan respon terhadap lingkungan seperti perilaku, gerakan, dan respon sensoris. Sistem ekskresi. Ginjal merupakan organ utama pada sistem ekskresi ikan. Ginjal memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung pada spesies dan lingkungan hidupnya, namun prinsip kerjanya sama. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan membuang sisa zat metabolisme, terutama nitrogen, dalam bentuk amonia atau urea. Sistem reproduksi pada ikan tersebut yaitu ketika pemijahan dilakukan secara eksternal, di mana sel telur dan sel sperma akan bercampur di dalam air. Untuk habitat pemijahan sendiri itu biasanya di perairan tawar seperti danau, sungai, dan rawa. Perawatan pada anakan, yaitu induk jantan akan menjaga telur-telur tersebut hingga menetas. Setelah itu, anakan ikan akan membutuhkan makanan seperti Infusoria dan Artemia nautili untuk beberapa hari pertama. Setelah 2 minggu, anakan dapat dipindahkan ke tangki pembesaran dengan bahan makanan alga. Tentang organ pencernaan, yang pertama itu ada lambung. Lambung merupakan organ penting dalam sistem pencernaan ikan. Bentuk perut ikan bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya adalah usus ikan. Usus ikan merupakan salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai penyerapan zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan tersebut. Setelah itu ada rektrum. Rektrum merupakan bagian yang terletak di antara usus dan anus. Secara mikroskopis, rektum terdiri atas lapisan mukosa, lapisan submukosa, dan lapisan otot dan serosa. Selanjutnya itu adalah bagian terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian terujung dari saluran pencernaan ikan atau disebut juga sebagai saluran pembuangan. Sekian dari kami. Terima kasih.